Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, selamat datang di akun Instagram Mecha Nur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS, oleh Nur Khalis Media Society, di dalam rangka menghadirkan satu wajah Islam yang terbuka, yang toleran, yang inklusif, dan juga satu sikap kewarganegaraan yang inklusif. Nah, salah satu ikhtiar kami untuk menyebarkan gagasan-gagasan positif adalah lewat salah satu agenda yang seperti kita jalankan seperti hari ini, Mas Nur Jabir dan teman-teman sekalian. Ini adalah ikhtiar untuk terus memberikan semangat pencerahan kira-kira gitu. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita sampaikan bahwa sepanjang bulan ini kita akan menyelenggarakan satu agenda namanya sesi enlightenment Ramadan, dan sore ini kita akan berbicara tentang puasa dan keindahan jiwa. Kita akan ditemani oleh Ustadz Muhammad Nur Jabir. Beliau adalah Direktur Institute. Topik yang saya kira akan sangat pas dibicarakan oleh Mas Nur Jabir pada sore hari ini. Nah, teman-teman sekalian, tema tentang jiwa ini adalah tema yang perennial, yang selalu abadi ketika kita bicara tentang sufisme atau tasawuf. Dan jiwa ini adalah sebetulnya adalah satu fakultas, di dalam raga manusia begitu. Dan jiwa ini punya kecenderungan disebutnya itu kesadaran hewani ya, Mas Nur Jabir ya, kesadaran hewani, atau kemudian juga punya kesadaran yang tinggi. Dan dua potensi ini sebetulnya kalau jiwa itu dilatih, maka dia akan terus menjadi baik, dan kita akan bisa wusul, atau kita bisa akan sampai mencapai pada cahaya ilahi. Dan apa-apa saja yang sebetulnya menghalangi jiwa untuk mencapai itu, dan apa itu jiwa, dan bagaimana dia sesungguhnya, ini akan kita bahas pada sore hari ini. Saya akan persilahkan langsung kepada Mas Muhammad Nur Jabir untuk membicarakan topik ini. Kita punya waktu 1 jam, Mas Nur Jabir, jadi kita punya waktu yang cukup leluasa. Jadi mungkin kita akan bagi 20 menit pertama, 25 menit pertama kita akan bicara soal topik ini. Lalu setelah itu kita akan minta atau kita akan menjawab pertanyaan dan komentar dari teman-teman di Instagram ini. Silakan Mas Nur Jabir, waktunya saya berikan. Ya. Terima kasih banyak Mas Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Tuhan berada di akhir-akhir bulan Ramadan ini, mencicipi hidangan ruhaniyah ilahiyah di bulan Ramadan, dan juga kita kirimkan salawat dan taslim ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Nur Khalis Media Society dan juga Mas Rozi yang memberikan kesempatan saya sebenarnya untuk saling share, diskusi, berbagi, khususnya topik yang terkait dengan hari ini. Kalau bicara tentang puasa, Mas Rozi, paling enak sebenarnya kita bicara makanan, kan? Iya. Kalau di Makassar itu ada kondro, saya orang Makassar, di sana ada kondro, ada coto, lain gitu. Iya, karena banyak orang bicara puasa tetapi lupa bicara tentang makanan, Mas Rozi. Karena kalau kita lihat ya, Tuhan justru menyuruh kita untuk menahan makan. Jangan makan, minum dari subuh sampai maghrib, gitu kan. Artinya Tuhan tahu bahwa kita ini punya kecenderungan yang luar biasa terhadap makan minum, Mas Rozi. Khususnya kalau di jam-jam seperti ini, semua indera kita sensitif, kan? Bau, wangi, aroma masakan tetangga itu biasanya kita tidak mencium. Sekarang ini aromanya kita tahu, oh tetangga sedang masak ini, masak itu, gitu. Kita tahu. Jadi sebenarnya Tuhan sedang mau mengaktifkan dimensi batin kita dengan tidak makan dan tidak minum dan tidak yang lain-lain. Tuhan sedang ingin mengaktifkan, dan ini yang kita sebut indah, Mas Rozi, bahwa dia akan semakin lembut. Kalau bahasa sufinya, jiwa akan semakin latif, dia semakin lembut. Nah, saking lembutnya, kalau di bulan-bulan biasa kita tidak peka dengan aroma masakan ya.
Saat ini justru kita peka luar biasa ya, peka luar biasa. Kalau di bulan yang lain kita tidak peka dengan emosi kita. Di bulan ini justru kita peka dengan emosi kita. Karena biasanya menjelang berbuka emosi kita justru naik. Buktinya di jalan itu bunyi klakson luar biasa, Mas Rozi ya. Semua berburu takjil, semua ingin cepat-cepat sampai di rumahnya, ingin berbuka dengan keluarganya cepat-cepat gitu, sehingga tadi mereka lupa bahwa justru disitulah sebenarnya dia bisa melihat bagaimana batin emosinya sedang bekerja di dalam dirinya ya, seperti itu. Saya akan membaca ghazal sebenarnya, Mas Rozi, hari ini terkait dengan kajian kita hari ini tentang keindahan jiwa, dan bait syair Rumi di ghazal 372 ini kebetulan dia memulai dengan makanan, kan? Ini dia. Jadi puasa memang untuk menyadarkan masuk ke batin, kita diarahkan dulu ke ranah yang paling sensitif dari diri kita, yakni ranah makan minum, karena itulah yang paling aspek luar dari diri kita dan sesuatu yang paling dekat dengan diri kita, dan dia adalah keseharian. Kita tidak mungkin berjarak dengan makan minum, Mas Rozia. Makanya kalau kata Ibn Arabi, sebenarnya puasa itu adalah amal Tuhan, karena yang paling layak tidak makan tidak minum ya Tuhan. Kita ini hamba, kita inilah yang mesti makan, mesti minum. Makanya kita diberi waktu dari subuh sampai maghrib. Makanya kalau dalam riwayat, kalau terus berpuasa sampai sahur itu makruh. Kalau dalam fikih ya, dihukumi makruh. Kalau tidak makan terus sampai sahur gitu, itu dihukumi makruh. Karena itu ya, betul. Nah, karena ya kita ini hamba ini kita punya tubuh. Nah, tubuh ini tentu butuh makan dan minum. Makanya kata Ibn Arabi, puasa itu bukan amal manusia, justru amal Tuhan. Nah, hamba itulah yang harusnya makan dan minum. Dan kenapa kita disuruh menahan? Agar kita mencerap sifat-sifat ilahi dari subuh sampai maghrib. Jadi di waktu itulah kita, kata Ibn Arabi, kita memakan makanan ilahi. Gitu. Jadi makanya saya bacakan di ghazal 372 Maulana Jalaluddin Rumi. Kata beliau seperti ini, aku tak makan kepala karena kepala itu berat. Aku tak makan betis karena hanya tulang belaka. Di Timur Tengah itu ada masakan ini, masakan kepala, khusus kepala ya. Jadi masakan kepala kambing. Kambing ya, oke. Ya, kepala kambing. Itu enak banget, Mas Rozi. Ini orang Arab seneng yang itu ya, bagian itunya ternyata. Iya. Itu enak banget, nikmat banget, lezat banget. Nah, makanya Rumi memulai itu. Aku tak makan kepala karena kepala itu berat. Ya, kalau kita makan kan mau tidak mau kita ngangkat gitu kepalanya. Gitu, kepala itu berat. Kemudian aku tak makan betis karena hanya tulang belaka. Kalau di Makassar ada kondro, itu kaki sapi diolah gitu jadi kondro, itu kaki sapi. Nah, itu kata Rumi itu tulang belaka. Itu sebenarnya tulang saja yang dimasak seperti itu. Nah, kemudian kata Rumi, aku tak makan daging panggang karena itu membawa mudarat. Jadi kata Rumi, jadi yang membawa mudarat. Saya tidak tahu kenapa Rumi ngomong itu. Mungkin ini terkait dengan tradisi kedokteran di masa Rumi ya. Jadi dia mengatakan daging panggang itu justru membawa mudarat. Terbakaran ya, itu betul. Ya, oke, iya. Betul, kayak gitu. Nah, kemudian dia bilang begini. Kata Rumi, aku makan cahaya karena dia adalah makanan jiwa. Gitu. Jadi aku makan cahaya. Rumi tidak mengatakan aku seperti enggak. Dia mengatakan aku makan cahaya karena ia adalah makanan jiwa, gitu. Jadi Rumi sebelumnya menjelaskan hal-hal yang nikmat ya terkait makanan. Makan kelapa kambing itu luar biasa enak, gitu kan. Makan kaki sapi, kondro, kikil dan seterusnya itu enak banget itu. Nah, makan daging panggang juga enak. Nah, kata Rumi, aku tidak makan semua itu. Kata Rumi, aku makan cahaya.
karena dia adalah makanan jiwa. Jadi ini bukan metafor, ini bukan sesuatu yang bersifat metafor ya, alegori seperti itu, tapi ini benar-benar dialami oleh Rumi. Ya, betul. Ya, jadi Ghazal Rumi itu biasanya berbicara tentang hal-hal pengalaman langsung beliau. Jadi ini bedanya The Masnawi. Kalau Masnawi itu banyak kisah-kisah, kemudian dari kisah-kisah itu beliau menaruh menaruh kaidah-kaidah sufistik dalam kisah-kisahnya. Tapi kalau Ghazal itu pengalaman langsung beliau, dan pengalaman langsung ini kemudian beliau langsung merekamnya dalam bentuk tulisan. Gitu. Makanya ada orang tertentu yang lebih senang Ghazal ketimbang Masnawi. Ada juga orang yang lain lebih senang Masnawi ketimbang Ghazal. Ghazal ini tidak sepanjang Masnawi. Kalau Masnawi itu panjang banget, Ghazal pendek-pendek, tapi memang dia agak sulit untuk kita pahami. Nah seperti Ghazal ini dia agak sulit untuk kita pahami. Nah, seperti yang saya baca sekarang ini, setelah dia mengatakan betapa nikmat makanan-makanan itu, kemudian dia langsung masuk, aku makan cahaya. Nah, kalau orang tidak terbiasa dengan diksi-diksi Rumi, khususnya di Ghazal, dia mungkin akan mengatakan ini metafor ya, yang ditulis Rumi, ini metafor. Tapi tidak demikian. Dalam tradisi sofistik, memang ruh itu punya makanan ruhani, gitu. Jadi sebagaimana tubuh kita, dia nikmat dengan makanan-makanan tadi, kepala kambing, kaki kambing, daging panggang, dia nikmat dengan itu. Tapi para sufi juga meyakini bahwa dimensi lain dari tubuh kita itu juga makan dengan makanan-makanan ruhani. Nah, salah satunya adalah makanan cahaya. Makanan cahaya. Ini mungkin agak sulit untuk kita pahami, tetapi kata Rumi seperti ini. Kalau kita menyadari sebenarnya asal kita ini kan ruh ya, Mas Rozi ya. Karena dalam ayat Quran, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku padanya. Jadi hakikat kita sebenarnya ruh. Ruh ini adalah simbol keabadian kita dan simbol keterhubungan kita dengan ilahi. Makanya di sana hakikat kita adalah ruh. Nah, ruh ini sebenarnya tunggal, Mas Rozi, tunggal. Kalau kita di indera, persepsi indera kita, itu kita punya ada penglihatan mata, ada telinga, pendengaran gitu, ada pencicipan dengan mulut, itu kita banyak sekali, dan ini tidak saling terhubung, Mas Rozi ya. Jadi kalau saya mendengar ya bukan dengan hidung, ya, dengan telinga, gitu. Demikian kalau penciuman ya dengan hidung, bukan dengan telinga. Dia sesuatu yang terpisah-pisah dan tidak terhubung satu sama lain. Tapi kata Rumi, kalau penginderaan ruh, dia satu kesatuan, Mas Rozi. Jadi indranya adalah pendengarannya adalah indranya, pencicipannya, semuanya terhubung. Dia satu kesatuan. Kenapa? Karena hakikat kita adalah ruh, dan ruh itu sifatnya tunggal. Nah, nanti kemudian dia turun ke tubuh. Nah, tubuh inilah yang kemudian dia mencoba membagi-bagi klaster-klaster ya. Oh, ini pendengaran, oh ini penciuman, oh ini penglihatan, dia klaster-klaster. Tapi hakikat dia waktu di ruh, dia adalah sesuatu realitas yang tunggal, yang satu, yang saling terhubung satu sama lain. Karena itu ketika satu elemen batin kita mendapatkan cahaya ilahi, itu otomatis semuanya dapat menyaksikan. Jadi misalnya ketika penglihatan, karena biasa para sufi kalau menjelaskan tentang perihal batin itu adalah penyingkapan ya, penyingkapan dan penyingkapan itu penyaksian. Nah, ketika saya menyaksikan, itu semua indera batin saya berfungsi dan terhubung. Jadi sekaligus ada mencium aroma, sekaligus saya mendengarkan, dan seperti itu. Jadi dia sesuatu yang terkait satu sama lain. Nah, Rumi ingin mengatakan, kalau hasil kita adalah ruh, dan ruh ini ketika dia mulai berjarak seperti yang kita lakukan ini adalah puasa, kita berjarak dengan makanan-makanan lezat itu yang nikmat-nikmat materi, berjarak dengan tubuh kita. Nah, ruh kita akan aktif, dan ketika dia aktif, dia terhubung dengan ilahi. Terhubung dengan ilahi. Apa yang menghubungkan? Yang menghubungkan adalah hati. Jadi kita punya elemen di dalam diri kita, ada ruh, ada kolbu, dan kemudian di bawahnya disebut nafs. Nah, yang menghubungkan ini adalah hati. Jadi hatilah yang menghubungkan yang ke atas, ruh,
yang ke bawah adalah nafs. Jadi yang ke bawah itu dimensi nafs, yang ke atas adalah dimensi ruh, tapi yang menghubungkan adalah hati. Nah, ketika saya mencoba mendidik roh saya dengan mendidik tubuh, maksudnya mendidik tubuh itu seperti yang saya lakukan sekarang ini, Mas Rozi, saya sedang berpuasa berjarak dengan tubuh saya, maka yang aktif adalah dimensi ruhaniah saya, dan aktifnya itu adalah dengan mengaktifkan dimensi kolbu, hati saya. Nah, ketika dia aktif, hati ini akan mendapatkan cahaya ilahi melalui hubungannya dengan roh. Nah, ketika dia mendapatkan cahaya itu, dia seperti memakan cahaya ilahi, kayak gitu, Mas Razi. Jadi, makanya ketika Rumi mengatakan, aku makan cahaya, itu ketika hatinya terbuka karena ruhnya terhubung dengan ilahi, hatinya terbuka, disitulah dia makan cahaya ilahi. Nah, sehingga karena asupannya adalah cahaya ilahi, maka itu akan terlihat di tuturnya. Jadi ketika dia berkata-kata dengan baik, dia mendengarkan yang baik, menyaksikan hanya yang baik. Itu karena hatinya sudah terhubung dengan cahaya ilahi. Makanya kata Rumi, makanannya adalah makanan ilahi. Karena cahaya adalah makanan jiwa. Gitu. Jadi ketika Rumi menjelaskan ini, Rumi sedang tidak membuat satu alegori, metafor, atau majas ya. Dia benar-benar mengalami itu. Jadi di beberapa komentar Ghazal tentang Ghazal yang saya bacakan ini 372, Rumi benar-benar mengalami dan merekam itu. Jadi makanya kalau dalam Al-Quran ada ayat falyanzuril insanu ila ta'ami. Lihatlah manusia itu pada apa yang dimakannya. Ya, falyanzuril insanu ila ta'ami. Lihatlah manusia itu pada apa yang dimakannya. Jadi manusia itu adalah apa yang dimakannya. jadi apa manusia itu ya apa yang dimakannya. Kalau saya hanya makan materi ya saya tidak lebih dari makhluk materi. Kalau saya makan makanan cahaya maka saya adalah makhluk yang bercahaya, seperti itu. Dan ini dijelaskan di Ghazal Maulana Jun Rumi. Saya lanjutkan Ghazal atau mau stop, Mas Rozi? Boleh, ya. Ya, kata Rumi, dia lanjutkan, aku tak menginginkan kepala, karena ia selalu bertopi. Jadi Rumi kemudian menjelaskan betapa dia berjarak dengan dunia material. Aku tak menginginkan emas, karena orang akan meminta kembali. Jadi dia perlahan-lahan, kalau sekarang ada pembahasan kemelekatan, jadi Rumi membahasakan, melepaskan kemelekatan itu dengan bahasa sederhana seperti ini. Jadi aku tak menginginkan kepala karena ia selalu bertopi. Maksudnya kalau kita ngomong kepala, otomatis semua elemen ini ikut ya, wajah, mata, pendengaran, seterusnya. Jadi kalau kepala dia kesatuan, artinya dia sedang berbicara tentang wajah. Dan wajah ini ya kita selalu punya topeng ya, topi ya. Seperti itu. Karena ia selalu bertopi. Aku tak menginginkan emas karena orang akan meminta kembali. Aku tak menginginkan keledai karena ia hanya terikat pada jerami. Rumi selalu mengandaikan tubuh itu seperti keledai. Jadi tubuh itu seperti keledai. Aku makan burung pegar karena ia adalah buruan para raja. Aku tak melompat tinggi karena aku bukan burung bangau. Jadi seperti itu. Aku tak menggigit siapapun karena aku bukan anjing. Ini masuk ke sifat-sifat manusia ya. Aku tak timpang karena aku bukan unta yang cacat. Karena aku adalah pecinta wajah rupawan sang kekasih. Jadi saya ulangi. Aku tak timpang karena aku bukan onta yang cacat. Karena aku adalah pecinta wajah rupawan sang kekasih, gitu. Dan ya, ini satu kata yang punya makna yang luas ketika kita menghubungkan wajah rupawan sang kekasih ini sebagai wajah ilahi ya. Karena kita tidak pernah memandang wajah ilahi, karena itu kita tidak pernah tertawan kepada wajah Tuhan. Jadi kita tidak pernah tertawa pada keindahan ilahi, karena ya kita tidak pernah mendapatkan keindahan wajah ilahi. Aku tak menjadi asam karena aku bukan cuka. Aku tak menjadi basah
karena aku bukan kolam. Aku tak menjadi angkuh karena aku bukan burung Raja Wali. Aku hidup dalam kepuasan karena aku berasal dari Mekah. Maksudnya hidup dalam kepuasan, dia akan qanaah. Dia menerima apa yang adanya, apa yang datang padanya, dia menerima apapun. Nah, karena aku berasal dari Mekah. Mekah itu simbol bahwa hati ya. Kita tempat kita tawaf, maksudnya satu-satunya yang membahagiakan dia adalah Tuhan. Makanya dia hanya cukup mentawaf pada hatinya, karena aku adalah berasal dari Mekah. Jadi dia sudah tidak terkontaminasi oleh kebahagiaan yang ada di luar dirinya. Gitu. Nah, engkau telah menjadi serbanku sebagai gade. Namun, satu kendi anggur pun tak kau berikan padaku. Ini untuk masuk ke fana. Berlakulah adil, wahai keturunan para tiran. Tak ada kekurangan dalam kegembiraan kami. Maksudnya dia sebagai para sufi, para darwis itu tidak peduli dengan kebahagiaan yang ada di luar itu. Penguasa desa, tuan dari negeri ini, berikan kepadaku anggur yang telah kau janjikan. Gitu. Nah, kemudian katanya, dan jika kau menolak, maka pergilah jauh dan sembunyikan dirimu di antara para wanita. Maksudnya ya ini terkait dengan dunia ya, dunia materi gitu. Nah, kalau tadi makan cahaya, nah ini Rumi bilang begini lagi. Aku makan cinta. Jadi aku makan cinta karena ia begitu lezat, kenikmatan bagi lidah dan pertumbuhan bagi jiwa. Gitu. Mulai sekarang aku tak lagi makan betis dan kepala. Biarlah itu bagi mereka yang masih duduk di meja hidangan. Ya, jadi di sini kita lihat Rumi punya dua makanan ya. Pertama adalah makanan cahaya, kedua adalah makanan cinta. Tapi sebenarnya cahaya dan cinta ini adalah satu hakikat ya. Satu hakikat dengan dua wajah. Kadang wajahnya adalah cahaya, kadang wajahnya adalah kekasih atau cinta itu sendiri. Nah, bagi mereka yang sudah sampai kepada seperti Rumi, sebagai sufi yang sudah sampai kepada hakikat ilahiyah, nah dia menyadari betul bahwa satu-satunya yang membahagiakan dia adalah kekasih ya. Dan kekasih itu datang cahaya yang datang kepada dirinya, dan ketika dia datang maka dia akan memberikan cahaya kepada semua elemen di dalam dirinya. Jadi imajinasinya menjadi bercahaya, akalnya menjadi bercahaya, pandangannya menjadi bercahaya, khayalnya bercahaya, lakunya bercahaya, tuturnya bercahaya, semua akan bercahaya. Makanya kalau kita dekat dengan dia, kita pun seolah mendapatkan cahaya, Mas Rosi. Nah, seperti itu. Sama kalau kita ke guru spiritual ya, yang orang yang kita segani, kita ikuti tuturnya, kalau kita berada dia, kita seolah direnggut ya oleh dia. Itu karena kita terserap, energi kita terserap oleh dia. Karena tadi ada limpahan cahaya yang dia berikan ke dalam diri kita. Ya, Mas Rozi. Ini Ghazal 372. Ya. Masih mau lanjut? Atau? Boleh. Ya. Oke. Nah, jadi dalam tradisi sufistik, ketika seorang sudah berjarak dengan dunia materialnya, maka dunia batin akan aktif dan dia akan merasakan betapa dunia batin kita itu juga butuh makanan, seperti yang diungkapkan oleh Rumi. Dunia batin kita juga butuh makanan. Artinya puasa ini sebenarnya mengajarkan kita untuk bisa mencicipi makanan ruhani. Kalau sekarang mungkin kita baca Quran, mungkin kita fokus ke jusnya ya. Saya sudah sampai jus berapa? Nah, kalau baca Quran itu biasanya lihat halamannya, Mas Rozi. Oh, gitu. Jadi sambil baca Quran lihat halaman. Oh, masih 9 halaman, masih 5 halaman. Karena kita fokusnya kepada tadi, fokusnya kepada halamannya, bukan kepada nikmatnya membaca Quran. Padahal dalam Quran, waratil Quran tartilan, bacalah Quran secara tartir, maksudnya kita membaca itu dan mendapatkan ada satu bahasa rasa ya ketika kita membaca. Makanya saya selalu menganjurkan kepada teman-teman saya, daripada nyari halaman, lebih bagus cari rasa gitu. Karena halaman kalau kita baca cepat-cepat ya, alhamdulillahirabbil alamin seterusnya, itu mungkin saya tamat berjus-jus ya.
berkali-kali, tetapi dia tidak memberikan rasa gitu. Tidak ada rasanya. Karena tidak ada rasanya, itu dia tidak memberikan ma'rifat. Jadi ada hubungan yang erat antara rasa dan ma'rifat, Mas Rozi. Dan mungkin ini orang yang jarang ini ya, fokusnya jarang ke rasa tadi. Padahal kalau orang mencari ma'rifat, harusnya fokusnya di rasa tadi. Karena rasa itulah yang memberikan ma'rifat. Maksudnya ketika saya baca Quran dan kemudian ada rasa yang saya rasa nikmat yang saya rasakan ketika membaca. Nah, di situ perlahan-lahan biasanya kita mendapatkan satu pengalaman memaknai ya, dalam bacaan-bacaan kita. Dan ini cuma salah satu contoh saja, hanya baca Quran. Dan itu juga pasti dengan ibadah-ibadah kita yang lain. Mau kita sholat, mau kita apapun ya dalam bentuk ibadah, seharusnya yang kita kejar itu adalah kekhusyuannya, rasanya, kekhusyuan. Jadi daripada kita bertengkar soal bagaimana kita sholat, tata caranya, lebih bagus kita fokus kepada khusyuk. Dan kita jarang fokus kepada bahasa rasa tadi, bahasa khusyuan, bahasa kerendahan ketika kita bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita melakukan ini, kita akan merasakan betapa batin kita sebenarnya sangat dahaga dengan tadi makanan rohania yang 11 bulan, mungkin 11 bulan sebelumnya itu kita tidak begitu memberikan kepedulian terhadap makanan rohania kita. Makanya kita perlu sesekali mencicipi hidangan rohania agar tadi kita mendapatkan rasanya. Karena rasa itulah kemudian yang memberikan ma'rifat. Gitu. Nah, jadi kita memang sebaiknya berjarak dengan dunia tubuh, dan dunia tubuh itu tidak lain adalah nafsu, dan nafsu itu seperti kabut yang menghalangi cahaya ilahi. Jadi nafsu itu kalau bahasa sofistiknya seperti kabut yang menghalangi cahaya ilahi. Makanya ada satu kalimat dari Imam Ghazali, beliau mengatakan perut kenyang itu akan mengeraskan hati, sementara perut lapar itu akan melembutkan hati. Jadi perut yang kenyang itu mengeraskan hati, perut yang lapar itu melembutkan hati. Tapi ini kalau sudah lama berjalan, Mas Rozi. Kalau kita tidak pernah berjalan, kalau lapar justru emosi. Lapar justru beda itu. Cara memaknainya beda istilahnya ya. Gitu. Makanya ada orang biasanya kalau stres justru rajin makan, kan? Gitu. Betul. Ya, justru dia asik makan itu ketika stres. Nah, sama dengan ini. Nah, tapi kalau kita sudah lama berjalan, kita akan menyadari bahwa justru lapar atau sengaja menahan lapar itu justru dia akan melembutkan jiwa kita. Gitu. Jadi tidak hanya berlaku terhadap personal dia, tetapi juga ada dampak kepada orang sekitar dia, Mas Rozi, seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan keindahan jiwa yang semakin relatif, ya. Semakin semakin dia mudah tersentuh, jiwanya mudah tersentuh. Tapi bukan baperan, Mas Rozi. Bukan baperan. Jadi baperan itu sesuatu yang lain. Ini maksudnya jiwanya semakin sensitif. Ada kepekaan tersendiri yang sebelumnya dia tidak pernah pikirkan, tetapi ketika dia berjalan menuju Tuhan dengan puasa, kepekaan batinnya itu akan semakin meningkat. Saya selalu mencontohkan seperti ini, Mas Rozi. Misalnya ketika saya di jalan di suatu keramaian ya, entah itu di mall atau di mana gitu, banyak orang-orang. Nah, kemudian berpapasan dengan orang yang mungkin pakaiannya menurut kita norak ya, gitu. Iya. Itu alam imajinasi kita langsung menjudge ya, menilai. Ini orang norak banget. Persis. Kayak gitu. Nah, tapi ketika kita menjalani puasa, itu seperti kita diingatkan, jangan begitu, gitu kan? Jangan begitu. Jadi makanya saran para sufi, misalnya ketika alam khayal kita bermain, dia menjudge, menilai
secara spontanitas, kita harus cepat-cepat istighfar. Jadi ketika menyadari itu kita segera menyadari, beristighfar kepada Tuhan, dan kemudian kembali lagi ke posisi biasa seperti itu. Nah, dan ini itu memberikan sensitif terhadap jiwa. Atau contohnya ketika saya selalu mencontohkan ini, kalau kita pergi sholat Jumat, biasanya itu kan sendal berserakan ya, itu di depan. Nah, ketika kita keluar, biasanya kita ya karena sendalnya berserakan, kita nginjak sendal orang-orang gitu. Nah, tapi dengan kepekaan jiwa kita, kita tidak akan menginjak sendal orang. Kenapa? Karena ya jiwa kita akan peka bahwa saya tidak tahu apakah si pemilik sendal itu rela untuk saya injak sendalnya, kan? Gitu. Nah, itu kepekaan. Jadi semakin kita masuk ke batin, kita akan semakin peka, semakin latif. Kalau bahasa sufinya, jiwa kita semakin latif, ya, menembus. Nah, ini seperti ini, bayangkan kalau dia masuk ke hal-hal yang lebih ini lagi, lebih batin lagi ya. Mimpi-mimpinya akan peka gitu. Mimpi-mimpinya akan peka. Kalau kita ke sufi, biasanya yang dia tanya itu bagaimana mimpimu? Karena ya mimpi itu simbol dari kepekaan jiwa saya. Jadi semakin lembut mimpinya, itu menggambarkan bahwa jiwanya juga akan semakin lembut. Seperti itu. Mimpinya buruk gitu, nah, gitu. Jadi biasanya kalau kembali ke bahasa sufinya, ada banyak kabut ya yang menghalangi, karena tidak ada cahaya yang menerangi alam khayalnya, sehingga yang ada itu justru ruang, kena bahasa sufinya, ruang zulumat, kegelapan. Nah, karena kegelapan sehingga yang muncul itu yang seperti itu, yang monster-monster. Seperti itu. Oke. Baik. Master Jabir, ini ada banyak beberapa teman yang sudah mulai bertanya, jadi saya kira kita mulai merespons saja satu persatu. Jadi teman-teman sekalian, ini pembahasan yang saya kira sangat sangat menarik, karena kita bicara tentang bukan hanya makanan material yang tadi sifatnya tadi kita makan apa saja yang kita makan gitu ya, harian-harian kita, tetapi juga kita diajak untuk merenungi bahwa diri kita, raga kita itu juga punya dimensi tadi, dimensi jiwa yang dia membutuhkan makanannya sendiri, dan makanan itu adalah makanan ruh tadi, makanan ruhani tadi ya, yang ya bukan hanya lewat tadi orang mungkin merapalkan zikir tertentu atau apa, tetapi juga kepekaan itu tentu saja ada banyak caranya, tetapi salah satunya adalah kita diajak untuk, salah satu yang berpuasa itu, kenapa kita menahan diri dari makanan yang material tadi, karena diharapkan kita mencapai satu laku atau bisa menyerap Tuhan, zat Tuhan. Karena puasa adalah amal Tuhan, bukan amal manusia, gitu kira-kira. Jadi dengan itu kita bisa menahan dari yang sifatnya material, kita menyerap hal-hal yang sifatnya ilahiyah, kemudian kita bisa melatifkan, istilahnya gitu ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia yang tepat apa, tapi mungkin melembutkan atau menjadikan batin kita jadi lebih peka, kira-kira gitu. Nah, teman-teman sekalian, karena menurut Rumi tadi disampaikan oleh Mas Nur Jabir, Ghazal Rumi itu menunjukkan bahwa Rumi itu punya dua makanan, pertama makanan material dan makanan rohani, dan ini saya kira tentu saja dibutuhkan oleh manusia, tetapi dalam konteks agar kita lebih dekat, kira-kira gitu ya, kita harus melatih batin kita harus melatih jiwa kita agar kita bisa lebih dekat dengan Allah. Nah, teman-teman sekalian, ini ada pertanyaan yang pertama dari dari Kamal Muslihin. Izin bertanya tentang kemelekatan tadi dalam dunia modern yang serba transaksional. Bagaimana memahami dan melepaskan kemelekatan ini, Ustaz? Kemelekatan ini memang sulit karena pertama, kalau istilah melekat, kalau bahasa sufinya melekat itu malakah.
Malaka. Oke. Jadi malaka itu, apa itu malaka? Malaka itu adalah sesuatu yang telah menjadi bagian dari diri. Gitu. Misalnya saya, karena sangat suka pisang goreng, ya, pisang goreng itu sudah melekat bagi diri saya. Jadi kalau tidak ada pisang goreng, saya bisa marah-marah. Kayak itu. Nah, artinya dia sangat sulit untuk saya lepaskan, apalagi kalau melihat jenjang waktu dia telah membersamai saya seusia saya. Dalam kurun waktu lama, oke, ya. Nah, misalnya, contohnya saya ini tukang emosi. Jadi bayangkan, sejak saya akil balik, sampai berumur sekarang ini, emosi itu bersama saya. Tahu-tahu sekarang setelah belajar macam-macam, saya mau melepaskan. Nah itu kan sulit banget Mas Rozi ya. Gitu. Melekat gitu. Iya, udah bagian kita gitu kira-kira. Makanya ukuran sejauh mana kita bisa melepaskan itu sangat bergantung sejauh mana dia menjadi bagian dari diri kita. Gitu. Oh iya. Atau sejauh mana dia sudah menjadi sesuatu bagian dari hati saya. Makanya biasanya melekat itu selama dia belum menjadi sesuatu yang kita cintai, itu mudah untuk kita lepaskan. Tapi kalau dia sudah menjadi bagian dari cinta saya, itu mungkin sangat sulit untuk saya lepaskan. Karena dia benar-benar mengisi seluruh batin saya ya, seperti itu. Nah, jadi biasanya ya yang kalau trik-trik kalau para sufisi satu-satunya itu tidak lain adalah biasanya berserah diri ya. Berserah diri. Ya, jadi saya selalu menggambarkan saya ini cuma tahu tasawuf klasik Mas Rozi. Jadi saya tidak tahu tasawuf modern. Makanya tasawuf klasik itu biasanya ininya resepnya selalu suluk, ayo suluk gitu. Ayo suluk, ayo berserah diri, ayo tawakal, ayo kembali. Biasanya seperti itu saja resepnya gitu. Gitu. Iya, Mas Rozi. Baik. Semoga menjawab. Berikutnya dari Rostina Sayu. Bagaimana memaksimalkan batin sementara kita banyak dipengaruhi oleh materi tadi, Mas Terjabil? Ya, nah ini menarik sebenarnya Mas Rozi, karena kalau kita perhatikan ya, kita kan ada ruh ya di batin, dan ada tubuh, dan dia selalu bersama kita. Dia tidak pernah terlepas, dan ruh kita ini mengisi seluruh tubuh saya. Sehingga kata Rumi, tidak ada pemisah antara raga dan jiwa, jiwa dan raga. Tapi tidak semua orang bisa menyaksikan jiwanya. Jadi Rumi ingin menjelaskan bahwa tidak ada dinding pemisah antara tubuh dan ruh, ruh dan tubuh. Artinya dia sesuatu yang bersifat paralel, kan? Bahwa ya disinilah ruh, disinilah tubuh, di sini dia menjadi satu kesatuan. Nah, sehingga memang problemnya adalah karena kita hidup di dunia hampir 24 jam itu kita urusannya urusan dunia. Persis. Ya, mulai makan, minum, mau tempat yang enak, pakaian yang enak gitu kan. Kalau mau kafenya yang enak gitu. Buka puasanya maunya yang enak gitu. Jadi hampir semuanya urusan tubuh, Mas Rozi. Nah, sehingga selama kita tidak menaruh perhatian terhadap dimensi batin, batin akan mulai mencicipi nikmatnya tubuh. Itu maksudnya, Mas Rozi. Nah, jadi saya ulangi, selama kita tidak menaruh perhatian terhadap dimensi batin kita, ruh kita tidak menaruh perhatian, maka ruh ini mulai juga menikmati makanan tubuh. Ya. Nah, ini yang bahaya ketika ruh mulai menikmati makanan tubuh. Artinya, ruh yang seharusnya bisa menikmati makanan-makanan ilahiyah, entah dia dengan baca Quran, dengan sholat, dengan apapun itu, dia justru enggan, karena dia sudah nikmat dengan makanan tubuh. Gitu. Perlahan-lahan dia akan justru ini. Nah, makanya, kenapa misalnya ada syariat dan kita mengerjakan sholat setiap hari itu untuk sesekali kita berjarak dengan dunia fisik kita, materi kita. Kita fokuskan dengan sesuatu yang bersifat ruhania. Jadi memang makanya kalau dalam laku-laku sufi ada masanya kita memaksakan tubuh
untuk dia bisa memperhatikan dimensi rohanianya. Sama persis di bulan Ramadan ini, Mas Rozi. Kita Tuhan dipaksa Tuhan untuk menahan gitu. Wajib. Iya betul. Dipaksa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, wajib loh ini, gitu kan. Jadi kita dipaksa untuk apa? Karena 11 bulan ini kita jarang mencicipi makanan rohani, gitu. Nah, oleh karena itu Tuhan sengaja memasukkan kita selama 30 hari ini untuk bisa merasakan hidangan rohani. Roh kita mulai mencicipi, oh nikmat ya dalam keheningan, dalam kesendirian, di malam yang sunyi, yang sepi itu saya bermunajat dengan Tuhan. Oh nikmat ya gitu. Oh kalau saya baca Quran dengan tartil itu juga nikmat ya. Ada rasa yang saya temukan gitu. Nah seperti itu Mas Rozi. Jadi dan rasa-rasanya ada banyak yang berargumen yang mengatakan bahwa rasa ibadah di bulan Ramadan itu memang beda, maksudnya Jabir. Banyak yang merasa gitu. Jadi ketika kita membaca Quran di bulan Ramadan, setelah kapanpun, mau setelah subuh atau apa, itu berbeda dengan bulan-bulan yang lain ternyata. Jadi rasanya mungkin itu ya yang kalau itu aktif ya, kalau itu dirasakan oleh seseorang, artinya dia sudah mulai mencicipi makan rohani tadi. Bisa dibilang begitu ya. Jadi caranya dengan begitu. Ada masanya kita tadi fokus sedikit ke dimensi rohani, atau di dalam 24 jam ini ada momen-momen tertentu kita memfokuskan dimensi rohaniah kita. Entah itu dengan meditasi, entah itu dengan zikir, entah itu dengan sholat, terserah gitu. Tapi ada momen itu, Mas Rozi, kayak gitu. Baik, berikutnya saya ingin sampaikan pertanyaan dari teman kita ini. Ini pertanyaannya banyak, saya harus pilih satu. Karena ada beberapa yang sudah mulai disinggung, jadi maksud saya biar nggak mengulang. Oke. Nah, berikutnya saya ingin masuk ke pertanyaan dari Wahyu Ramadan. Wahyu Ramadan tanya soal jiwa hamba seperti apa yang sebenarnya Tuhan mau ketika puasa saat ini. Ulang Mas Rozi. Jiwa hamba seperti apa yang sebetulnya Tuhan mau dalam dengan berpuasa. Oh, oke. Mungkin sebelum menjawab ya, sebenarnya Tuhan tidak menginginkan kita beribadah sebagaimana yang Tuhan inginkan. Oke. Nah, karena kalau sebagaimana yang Tuhan inginkan, mungkin tidak ada amal kita yang diterima, Mas Rozi. Ini maha sempurna. Ini maha sempurna. Iya, karena ya kita tahu kita itu kebanyakan ibadah itu ya karena maunya surga, itu kan, karena takut neraka. Kita belum beribadah karena cinta Tuhan itu mungkin masih jauh ya, seperti jauh. Karena kalau beribadah dengan cinta, di situ ada keikhlasan, ketulusan, di situ ranahnya bermain. Nah, karena itu kalau saya lebih bagus memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai momen saya introspeksi, Mas Rozi. Momen saya untuk belajar. Momen saya untuk melihat diri. Momen saya untuk melihat kadar saya seperti apa. Oh, kalau ternyata kalau di bulan lain, saya kenyang itu kalau 5 pisang goreng. Tapi kalau ternyata bulan Ramadan, 2 pisang goreng itu cukup. 2 pisang goreng itu cukup. Gitu. Jadi ini kan luar biasa ya. Itu secara otomatis saya tahu kadar saya. Oh ternyata perut saya ini nggak perlu diisi 5 pisang goreng gitu, cukup 2 aja gitu. Nah sayangnya setelah Syawal itu kembali berulah. Kembali berulah dia kembali ke mode awal. Bergelora lagi gitu ya. Nah dia kenyang setelah 5 lagi. Nah sehingga ketika Ramadan begitu lagi, harus dari nol lagi. Nah, makanya kalau para sufi, Syawal itu dimaknai sebagai penyiapan untuk Ramadan. Bayangkan, Syawal sudah penyiapan. Iya. Syawal ya, padahal baru penyiapan. Iya, Syawal penyiapan. Makanya di Syawal itu kan ada 6 hari puasa, Mas Rozi. Betul. Iya kan? Itu sudah penyiapan sebenarnya. Sehingga mereka tidak pernah berpisah dengan rasanya Ramadan. Rasanya tidak pernah terpisah. Karena Syawal itu udah penyiapan. Sehingga masuk Ramadan yang nanti tahun depan itu pasti lebih meningkat lagi
tidak seperti dari mode awal lagi. Iya, iya, iya. Nah, jadi maksud saya lebih bagus kita tidak perlu bertanya jiwa seperti apa yang Tuhan inginkan. Lebih bagus kita belajar, Mas Rozi. Iya. Iya, belajar. Nah, kita latih aja terus. Ya. Nih, Mas Jabil, ini saya ambil pertanyaan yang tadi barusan kita bicarakan soal syariat tadi. Ya. Jadi tadi Mas Jabil sampaikan bahwa syariat itu dipaksakan kepada manusia agar kita melatih tadi kan. Nah, pertanyaannya sebenarnya syariat itu berarti sesuatu yang memang dipaksakan Allah untuk manusia itu sendiri. Itu bahasa untuk pejalan, Mas. Iya. Jadi yang bukan pejalan mungkin tidak cocok bahasa memaksa. Jadi pejalan itu begini, pejalan itu saya selalu mengatakan seperti ini. Jadi setiap bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, para sufi itu berulang tahun. Kenapa berulang tahun? Karena di bulan Ramadan inilah mereka memutuskan dirinya menjadi pejalan. Jadi kalau saya memutuskan diri saya menjadi seorang pejalan rohani, berjalan menuju Tuhan, ada amal-amal yang mesti saya paksakan, Mas Rozi. Karena beda waktu saya bukan pejalan. Okay? Jadi bahasa paksaan itu tidak tepat sebenarnya untuk mereka yang bukan pejalan. Sama kalau saya ke seorang guru spiritual ya, itu saya wajib melaksanakan apa yang guru sampaikan sebagai, misalnya saya bertemu dengan seorang mursyid ya. Mursyid itu saya sami'na wa ta'na. Jadi kalau dia mengatakan mulai besok kau jalan misalnya dari Jakarta ke Depok tanpa pakai sendal, baju compang-camping. Kan? Yeah. Ya saya harus lakukan itu. Harus dilakoni gitu ya. Untuk meruntuhkan ego saya. Jadi karena mungkin mursyid saya tahu, oh saya ini banyak egonya, suka riak kepada orang. Nah akhirnya dia menyuruh, besok kau jalan kaki, itu tidak pakai sendal, baju compang-camping. Gitu. Jadi saya harus lakukan itu. Gitu. Untuk meruntuhkan ego. Nah, makanya bahasa memaksa itu sebenarnya cocok bagi pejalan, yang tidak pejalan itu tidak sesuai. Nah, cuma begini, yang menarik, makanya dalam yang menarik, syariat itu bahasa lainnya adalah taklif, kan? Taklif. Beban. Iya. Taklif itu beban, nah begitu Mas Putri, ya? Beban. Persis. Iya, persis. Nah, kenapa? Karena tubuh itu tidak mau dibebani dengan yang demikian. Tubuh masih enak tidur, gitu kan? Masa dibebani sholat subuh, gitu kan? Kayak gitu. Buat orang-orang yang sudah cinta, yang sudah senang, itu nggak akan jadi beban, kira-kira gitu ya. Nah, makanya itulah kenapa. Betul. Itulah kenapa para sufi bagi kami tidak ada taklif. Maksudnya dia tetap menjalani syariat tapi bukan lagi dengan makna beban gitu. Kayak gitu. Menjalani puasa bukan lagi makna beban. Kita ini masih bahagia kalau berbuka karena puasa bagi kita beban gitu. Nungguin ya. Nungguin. Yang ditunggu sekarang tuh azan maghrib, Mas Nur. Nah, gitu. Oke, jadi ini soal bahasa. Siapa tadi? Mbak Novi ya. Jadi ini soal bahasa. Maksudnya bagi para pejalan itu memang buat mereka ya memang harus dipaksakan karena itu bagian dari cara, tidak ada cara lain untuk mendekat kepada Allah hanya dengan meninggalkan yang duniawi tadi, yang meninggalkan kemelekatan. Ya, jadi memang ini soal diksi, soal rasa ya gitu ya. Berikutnya saya mau masuk ke pertanyaan ini ya. Siapa nih? Saya pilih dulu ya. Oke. Ke pertanyaan dari Wulandari. Tadi sempat disampaikan bahwa ruh itu indera tunggal. Ketika ruh ini sudah mendiami tubuh, apakah ruh tersebut terkoneksi dengan ruh manusia yang lain? Saya ingat satu syair Rumi, dahulu kita satu, tanpa kepala dan kaki, jatuh ke dunia terpisah satu sama lain. Nah, jadi memang asal muasal kita satu, Mas Rozi. Di alam ruh sana kita tunggal satu, di sana belum ada agama, belum ada suku, belum ada ras, gitu. Semua menyatakan qalu bala syahidna, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Tuhanku bukan semua benar, engkau adalah Tuhan kami. Nah, kemudian ketika kita turun, yang satu jadi orang Bugis, satu jadi orang Jawa, satu jadi orang Sunda, satu jadi orang Afrika, jadi Amerika, Eropa dan seterusnya, kan? Seperti itu. Tapi ruh kita memang tunggal, Mas Rozi. Awalnya. Ya, tunggal awalnya seperti itu. Ya. Oke.
Berikutnya dari Bu Niken Rahmat. Apakah bisa dikatakan bahwa makanan rohani atau puasa itu bisa meningkatkan self-esteem dan memperdalam introspeksi diri? Self-esteem itu apa ya? Saya nggak ngerti. Self-esteem itu apa ya? Apa itu? Self-esteem itu kepekaan ya, kedirian ya. Tadi kita jelaskan bahwa makanan rohani itu akan membuat kita menjadi latif, lembut. Jadi mungkin gini, self-esteem itu sejauh mana orang tuh menghargai dirinya, kira-kira gitu. Oke. Nah, itu otomatis Mas Rozi, karena begini, saya masuk ke perspektif Sufi tapi ya. Perspektif Sufi itu mungkin agak berbeda dengan dimensi psikologis. Yes. Kenapa? Karena dalam dimensi sufistik dia sedang berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Oke. Dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Nah, ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia harus meyakini dirinya bahwa dia tidak lebih dari seorang hamba. Bahasa Qur'annya, ya Yuhannas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian fakir menuju Tuhan. Jadi satu-satunya eksistensi kita adalah kefakiran. Dimensi kefakiran. Kefakiran itu adalah nothing. Kita tidak punya apa. La yamliku li nafsi naf'an wala darran wala hayatan wala nusyuran wala mautan. Jadi kita itu bukan pemilik kehidupan, bukan pemilik kematian, bukan pemilik manfaat, bukan pemilik kerugian, bukan pemilik kebangkitan. Jadi kita benar-benar nothing sebenarnya, dan itu di hadapan Tuhan. Nah, kalau ini kita menyadari, kita akan ini pasti berpengaruh kepada dimensi sosial kita, begitu. Artinya ada satu kepekaan yang lain yang hadir dalam diri kita secara eksistensial, bahwa kita ini adalah tidak lain makhluk yang berserah diri kepada ilahi. Karena kita nothing, tidak punya apa-apa. Sebagaimana waktu kita dilahirkan, Mas Rozi, kita tidak punya apa-apa dan tidak dibekali apa-apa dan tidak membawa apa. Wallahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan ketika Tuhan mengeluarkan kalian dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui apapun dan tidak ada yang bersama kita, itu kan. Nah, sehingga kita punya kesadaran yang terus-menerus bahwa kita ini adalah memang sesuatu yang nothing, fakir. Sehingga kesadaran itu akan membawa kita bahwa satu-satunya tempat kita bergantung adalah pada ilahi. Nah, sehingga di situ ada konsep tentang berserah diri, ada konsep tentang tawakal, dan ini yang menjadi pegangan kita dalam hidup. Insya Allah hidup kita akan menjadi damai dan pasti punya ini kepekaan terhadap diri itu pasti lebih dalam, Mas Rozi. Kayak gitu. Baik. Berikutnya saya mau sampaikan, ini masih ada dua kira-kira yang perlu saya sampaikan dari Mabrur Inwan. Hawa, nafsu, dan syahwat dalam keseharian seolah sama. Tetapi dalam Quran, tiga kata itu ditempatkan di ruang berbeda, Mas Nur Jabir. Nah, urusan rohani, puasa kita berhadapan dengan apa dari yang tiga itu, Bunda? Apa? Nafsu? Apa? Hawa, nafsu, dan syahwat. Nah, puasa itu berhadapan dengan yang... Nafsu, hawa, dan syahwat. Nah, ketiga-tiganya itu bawaan tubuh. Jadi nafsu, hawa, dan syahwat. Kalau bahasa malaikatnya begini, ketika dia protes kepada Tuhan tentang penciptaan Adam, Ataji'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Tuhan, kenapa engkau menciptakan manusia yang yufsidu fiha, buat kefasadan, wa yasfikud dima, kan, dan menumpahkan darah. Jadi ada ghadab dan ada syahwat yang terkait dengan nafsu. Nah, nafsu ini meliputi ghadab dan syahwat. Jadi dan semuanya bawaan tubuh. Nah, karena dia bawaan tubuh, makanya puasa meliputi semuanya dan bahkan meliputi dimensi psikis dan bahkan meliputi dimensi rohani. Makanya Imam Ghazali membahas ini kan, ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada puasanya khawasul khawas. Itu karena memperhatikan elemen-elemen batin dalam diri manusia, dan semuanya sebenarnya ada puasanya.
Semuanya ada puasanya. Iya, Mas Rozi. Baik, terakhir saya kira ini dari Ilham Sopu. Apa yang dimaksud dengan istafti nafsak di dalam satu hadis Nabi? Iya, istafti nafsak atau istafti nafsak itu satu hal yang mengingatkan kalau kita punya problem dan kita ragu apa ya, kesana atau kesini, kira-kira begitu, kita ragu terhadap sesuatu, maka kembalilah ke hatimu. Istafti nafsak itu juga dalam hadis yang lain, ifta kolbak, kembali ke hatimu, kembali ke dirimu, maksudnya kembali ke hatimu. Nah, para sufi meletakkan hati itu sebagai elemen utama yang paling fondasi, yang paling dasar, dan dia adalah akar dari segalanya. Nah, sehingga di sana ada ruang fitrah di dalam diri manusia. Nah, sehingga ketika kita punya ada sesuatu yang kita ragu, atau ada problem yang kita ragu, ke sana atau ke sini, maka tanyalah kepada hatimu, atau kembalilah kepada hatimu. Problemnya adalah, kalau saya tidak terbiasa kembali ke hati, nah itu, Mas Rozi. Gitu. Nah, sehingga ada pertanyaan selanjutnya. Ini apa betul-betul hati atau bukan, gitu kan? Kayak gitu. Nah, sehingga hati itu harus kita latih. Sehingga kita terbiasa mencium aromanya. Oh, kalau aroma hati seperti ini. Kalau bahasa hati seperti ini. Oh, kalau begini, ini bahasa imajinasi saya. Oh, ini bahasa halusinasi saya. Jadi, kita harus belajar kembali ke dalam batin saya. Sehingga saya bisa membedakan, oh ini bahasa hati saya. Oh ini bahasa khayal saya. Oh ini bahasa halusinasi saya. Karena di batin itu banyak, Mas Rozi. Bukan cuma hati. Kan? Nah, itu dia. Semakin jarang kita kembali kepada hati kita, atau ini bingung juga. Ini bingung. Meraba. Begitu, Mas Rozi. Jadi kegalauan itu tidak terjawab akhirnya, kira-kira gitu. Betul. Ini ternyata masih ada satu lagi, Mas Nur Jabir. Minta maaf ini ya. Ada Bang Lur satu lagi. Bagaimana memahami kalimat berhadapan dengan Tuhan? Tadi Mas Nur Jabir sempat bicara itu. Ya. Ini apa gitu? Memang satu sisi kita meyakini bahwa Tuhan itu tidak terbatas, tak terhingga, absolut. Tuhan itu hadir dalam segala realitas sekaligus di luar dari segala realitas, karena dia tidak terbatas ya. Dia tidak dibatasi oleh apapun, sehingga Tuhan hadir dalam segalanya. Innallaha bikulli syai'in muhit. Tuhan meliputi segala sesuatu karena dia tak terbatas, tak terhingga. Nah, sehingga ketika kita membahasakan berhadapan-hadapan dengan Tuhan, maksudnya bahwa kita ada tirai dengan Tuhan di dalam diri. Tirai ini kita buat sendiri oleh karena tadi hawa nafsu kita, syahwat kita, keangkuhan kita, ego, ria, dengki, dan seterusnya, itulah yang menjadi tirai-tirai. Nah, sehingga kita ada jarak dengan Tuhan. Nah, ketika ada jarak, itulah maksudnya kita berhadapan dengan Tuhan. Dan memang kalau dalam soal ibadah, memang kita berhadapan-hadapan, Mas Ruti. Makanya kita baca dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, itu saya berhadapan. Ya, berbicara berdua ya, iya betul. Makanya dimensi penyembahan itulah dimensi berhadapan-hadapan. Dimensi penyembahan itu berhadapan. Nah, kecuali orang yang sedang fana itu beda ya. itu babnya beda ya, itu. Jangan Instagram itu. Baik, aduh ini kok masih ada yang tanya lagi nih, udah jam 5 ini teman-teman. Bagaimana memastikan sesuatu itu dari hati sesungguhnya, Mas Nur Jabir? Sudah kita bahas, Mas Rozi, harus dilatih. Nah, biar itu dia. Biar kita tahu, oh ini bahasa hati. Kalau saya tidak pernah melatih, tahu-tahu kembali ke hati, artinya saya bingung. Saya bingung. Ya, memang harus dilatih. Harus dilatih. Betul. Memang harus dilatih teman-teman sekalian, dan salah satu latihan ruhani yang kita bahas pada hari ini adalah soal puasa tadi. Ada tentu saja yang lain, ada sholat, ada bersedekah, ada zikir dan sebagainya. Tapi puasa itu menjadi semacam medium kita untuk melatih kepekaan batin tadi yang disampaikan Mas Nur Jabir. Puasa itu semacam cara untuk menyibak tirai atau hijab tadi, agar kita tuh bisa langsung berhadapan dengan cahaya ilahi tadi, agar kita mungkin dalam keseharian kalau kita tidak peka, kita menjadi lebih peka, tidak mudah berprasangka buruk dengan orang lain, kira-kira gitu ya. Karena jiwa kita jadi peka, jadi kita lebih mudah untuk tersentuh dengan
kalimat Allah, dengan dengan hal-hal yang kira-kira ini akan menyakiti orang lain, kita langsung punya kesadaran itu. Jadi kesadarannya jadi lebih tinggi. Nah, ini yang teman-teman, saya kira pelajaran buat kita, bekal buat kita untuk masih ada waktu. Saya kira kita masih punya banyak waktu untuk bisa melatih diri kita kapanpun dengan cara apapun, salah satunya dengan puasa yang kita jalani ini. Semoga puasa ini menjadikan kita menjadi makhluk hati kita menjadi lebih lembut, lebih peka, dan bisa menembus, mudah-mudahan bisa menembus cahaya ilahi. Kira-kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Mas Jabir atas pencerahannya pada sore hari ini, dan teman-teman sekalian juga terima kasih sudah memberikan sumbangsi pertanyaan, komentar, sehingga memperkaya percakapan kita pada sore hari ini. Kita kembali lagi besok di jam yang sama. Besok kita akan bicara dengan Ibu Hening Parlan dari Direktur Green Faith Indonesia tentang khalifah dan tanggung jawab manusia merawat bumi. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Mas Rozi. Sama-sama Mas Jabir.